Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Penuh dengan semangat insyaallah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Karunia yang sangat banyak sekali. Karunia iman, karunia Islam, karunia semangat untuk menuntut ilmu, mengambil pelajaran-pelajaran baru dan hikmah yang terjadi di hadapan kita. Anak-anakku, hari ini kita memperingati satu peringatan Maulid Nabi besar, peringatan lahirnya Nabi besar kita, Nabi besar tercinta. Peringatan kelahiran beliau yang penuh dengan makna, penuh dengan sejarah, penuh dengan inspirasi-inspirasi, semangat-semangat baru buat kita semua. Dan hari ini ada beberapa agenda di dalam acara Maulid Nabi kita. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran, yang ketiga ceramah, yang keempat pengumuman pemenang pastinya, dan yang kelima penutup. Kita masuk agenda kita yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembukaan, yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Idris, sarjana Quran, sarjana hukum Islam, sarjana pendidikan Islam, master manajemen. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustadz Idris yang sudah menyampaikan tilawahnya kepada kita semua. Insyaallah ketentraman kita dapatkan, insyaallah keberkahan akan penuh dalam kehidupan kita. Yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu ceramah plus doa yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, yaitu Ustadz Muhammad Abdul Latif, Sarjana Quran, Sarjana Hukum Islam, Master Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dengan kesehatan semuanya itu Allah memberikan kekuatan kepada kita pada hari ini untuk merayakan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa diakui sebagai umatnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa menyanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sangat Ustadz sayangi, Ustadz di sini akan membawakan sebuah cerita tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diri Rasulullah terdapat banyak cerita, terdapat banyak sebuah kisah, mulai dari kelahirannya sampai mulai dari wafatnya. Sekarang Ustaz Latif akan memberikan sebuah cerita tentang pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jatuh sakit agak lama sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku semuanya, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semuanya kepadamu? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah." Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut jika memang aku ada hutang kepada kalian. Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat terdiam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang kepada kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasha, seorang sahabat, mantan preman, mantan pembunuh sebelum masuk Islam. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap sebagai hutang, maka aku meminta engkau untuk menyelesaikannya. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun mulai bercerita, "Wahai Rasulullah, aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Akan tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tetapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar akan hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasha. Kalau dulu
aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Ukasha berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasha. Sesungguhnya engkau tidak berperasaan, Ukasha. Bukankah baginda sedang sakit? Ukasha tidak menghiraukan semuanya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasha hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukul aku saja sebagai anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, wahai Ukasha, kalau kamu hendak memukul Rasulullah, pukul saja aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabat yang dikala suka duka selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau hendak memukul Rasulullah, maka pukul saja aku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha. Ukasha pun menuju ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, Ukasha, kalau engkau mau pukul Rasulullah, pukul saja aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Akan tetapi sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha. Ukasha pun menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdiri Abu Thalib. Dan Abu Thalib mengutarakan ucapan yang sama. Begitu juga setelah para sahabat semuanya mengungkapkan kegeramannya kepada Ukasha, bangkitlah kedua cucunya. Pun demikian cucunya mengatakan yang sama. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada cucunya, ini urusan antara aku dengan Ukasha. Lalu Ukasha pun menuju kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju sama sekali ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah yang menandakan Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadamu. Ukasha langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya setelah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya ini agar aku dapat merapatkan tubuhmu dengan tubuhku. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat bisa memeluk tubuhmu ya Rasulullah. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Ya Rasulullah, sungguh aku takut dengan siksaan api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senyum dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semuanya, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha." Sahabat semuanya menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, dari cerita ini semuanya, betapa indahnya akhlak Rasulullah, sehingga apapun yang pernah ada pada diri Rasulullah, yang pernah ada amanah, yang pernah ada terkait masalah dengan manusia, Rasulullah tidak akan mau untuk bisa meninggalkan, sehingga Rasulullah mau menyelesaikan semua urusannya. Anak-anakku semuanya yang sangat Ustadz banggakan, dengan cerita ini semoga anak-anakku bisa menambah kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan adanya cerita ini bisa menambahkan ibadah kita, ibadah sunnah-sunnahnya yang pernah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga ini bisa menjadi tambahan pahala bagi kita dan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Anak-anak semuanya yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk, dengan rasa khusyuk, dengan tujuan Allah bisa mengabulkan apa yang telah kita minta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'alimis sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tafdhilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa ashabana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli at-taqwa wal istiqamah. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, betapa indahnya gambaran kehidupan Rasulullah SAW, gambaran sejarah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini semua memberikan inspirasi kepada kita semua, memberikan semangat baru kita semua untuk bisa menjadi yang terbaik di hari-hari kita. Jazakumullah, kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Latif yang sudah memberikan ceramahnya kepada kita semua dan sudah memimpin doa kita. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke agenda kita yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman dari lomba di acara Maulid Nabi ini. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, ustazah kita Ayu Pratiwi, sarjana pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Ayu. Hari ini Ustazah diamanahkan untuk menyampaikan pemenang lomba. Wow, lomba. Siap ya? Pertama, Ustazah akan menyampaikan pemenang lomba mewarnai, khusus untuk kelas 1, 2, dan 3. Siap? Oke, perhatikan ya, simak baik-baik. Baik, kita mulai dari urutan yang ketiga teman-teman. Ya, urutan yang ketiga, pemenangnya diberikan kepada jeng jeng jeng. Tada! Bisa dilihat punya siapakah ini? Ayo, yang merasa memiliki gambar ini siapa? Baik, bisa disebutkan langsung ya. Pemenangnya disebutkan, yaitu diberikan kepada Ananda Akila Syafika Setiawan. Selamat ya kakak. Oke, ini untuk pemenang yang ketiga. Selanjutnya kita umumkan pemenang yang kedua. Baik, pemenang yang kedua diberikan kepada jeng 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 jeng. Siapakah ini? Milik siapa yo? Siapa yang merasa memiliki gambar ini? Baik, kita sebutkan saja langsung. Ini milik dari Ananda Dean Sektio Ranya Aryadi, perwakilan dari kelas 2B. Baik, dan yang terakhir teman-teman, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Nah, pemenang pertama mewarnai kelas bawah diberikan kepada jeng 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 jeng. Tada! Ayo diingat, ini siapa ini? Ya, kita sebutkan ya. Ini adalah milik dari Rumaisyah Elfaiza Ahya, perwakilan dari kelas 1B. Nah, itu semua pemenang dari lomba mewarnai. Nah, untuk satu lagi, lomba untuk kelas atas ya. Kelas 4, 5, dan 6 adalah lomba kuisis. Nah, lomba kuisisnya akan ada di deskripsi video ini. Oke, silahkan teman-teman cek deskripsi video ini. Lalu akan ada disebutkan pemenang juara 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ustazah Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampai juga kita dalam agenda kita itu penutup. Sebetulnya Ustaz Zaki dan seluruh kru di acara Maulid hari ini tidak mau berpisah dengan anak-anak. Anak begitu rindu dengan kalian semua.
Tapi apa daya, waktu yang memisahkan kita semua. Anak-anak, kita masuk ke dalam agenda penutup kita. Mari kita tutup acara hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.